Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-27. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, wajah Ki Jogoboyo menjadi seakan-akan terbakar. Hampir saja ia langsung meloncat ke rumah Bramanti, seandainya Temmunggul tidak berkata. Nah, marilah kita bicarakan apa yang sebaiknya kita lakukan. Kenapa ia memilih anak itu? Bertanya Ki Demang. Agaknya Bramanti tidak memilih. Adalah suatu kebetulan. Ia melihatnya berdiri di atas tanggul. Diam-diam ia mendekatinya dan mendorongnya jatuh. Kalau anak itu mati, maka rahasia itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Bodoh! Potong Ki Jogoboyo. Kelinci pun tidak akan mati. Paling parah adalah karena goresan-goresan batu-batu padas itu. Bramanti memang anak licik yang bodoh. Ia menginginkan anak itu mati seketika. Orang akan menganggapnya sebagai suatu kecelakaan saja. Demikian ia akan mencari kesempatan berturut-turut. Aku akan menangkapnya, geram Ki Jogoboyo. Tidak perlu Ki Jogoboyo, aku akan dapat melakukannya. Aku adalah pemimpin pengawal Kademangan ini. Aku akan mengajarinya agar ia tidak melakukan untuk lain kali. Ki Jogoboyo mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menggeram. Akulah yang bertanggung jawab. Tetapi masalah anak-anak serahkanlah kepada anak-anak. Aku akan menyelesaikannya. Temmunggul berhenti sejenak. Sebenarnya, aku akan segera menyelesaikannya. Tetapi aku memerlukan datang kemari untuk meminta dukungan atas tindakanku. Sekedar untuk diketahui dan dibenarkan. Ki Jogoboyo mengerutkan keningnya, namun kemudian ia berpaling kepada Ki Demang. Biarlah anak-anak menyelesaikannya, desis Ki Demang. Tetapi jangan kita biarkan mereka pergi sendiri. Kadang-kadang aku bercuriga, apakah Bramanti itu bukan sekedar seseorang yang dipergunakan oleh orang lain di Kademangan ini? Ya, aku pun mencurigainya, sahut Ki Jogoboyo. Bahkan mungkin ia adalah seseorang yang sengaja ditanam oleh Panembahan Sekar Jagad, karena kebetulan ia orang Kademangan ini. Ki Demang menggeleng, tetapi ia tidak berkata apapun juga tentang itu. Bahkan kemudian ia berkata, marilah, aku, Ki Jogoboyo dan beberapa orang akan melihatnya. Terima kasih Ki Demang, aku akan minta izin dan kesempatan untuk memberinya peringatan dengan caraku. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, tetapi kami yang tua-tua tidak akan melepaskan kalian. Aku akan mengambilnya di rumahnya. Terserah. Sebelum mereka berangkat, seorang naik ke pendopo Kademangan
lalu duduk di antara para pengawal. Sejenak ia berdiam diri, namun kemudian sambil berbisik ia bertanya kepada seseorang yang terdekat. Apakah yang terjadi? Maka diceritakannya apa yang dikatakan oleh Temunggul, sehingga anak muda itu, yaitu Panjang, sungguh terperanjat. Aku melihatnya ketika ia pergi ke sungai. Panjang menjadi ragu-ragu. Tetapi apakah betul Bramanti melakukannya? Dalam keraguan-raguan itu, ia pun kemudian berdiri karena beberapa orang yang lain pun berdiri juga. Kemana kita akan pergi? Bertanya Panjang kepada orang di sebelahnya. Mengambil Bramanti, jawab orang itu. Panjang mengerutkan keningnya, tetapi ia kemudian diam saja. Meskipun demikian, ia tidak begitu yakin bahwa sebenarnya demikianlah yang telah terjadi, tetapi ia tidak akan dapat mengatakannya. Begitu besar perhatian orang-orang Katembangan ini, sehingga Ki Demang dan Ki Jogoboyo memerlukan pergi. Panjang bergumam di dalam hatinya. Kenapa Ki Demang tidak memerintahkan saja salah seorang pergi untuk mengambil Bramanti? Namun sebelum ia menyatakan keheranannya itu, orang di sebelahnya telah mendahului. Ki Demang dan Ki Jogoboyo bercuriga, apakah tidak ada kekuatan lain di belakang Bramanti? Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Pertanyaan itulah agaknya yang telah menarik perhatian para pemimpin dan bebahu Katembangan ini. Maka sejenak kemudian, sebuah iring-iringan kecil telah keluar dari halaman Katembangan, berjalan dengan tergesa-gesa ke rumah Bramanti. Anak muda yang terluka itu pun ikut serta, meskipun ia masih harus dipapah oleh orang lain. Beberapa hari yang lalu, Ratri juga tergelincir di pereng sungai itu. Tiba-tiba saja Panjang berdesis. Tetapi itu adalah salahnya sendiri. Ia berlari-lari dan berkejaran di sepanjang tanggul. Kemudian ia tergelincir. Untung bahwa tebing itu tidak sedalam tebing di Grojogan. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kepalanya yang terangguk-angguk itu telah dipenuhi oleh bermacam-macam persoalan dan pertimbangan. Apalagi apabila ia menghubungkan Bramanti dengan dugaannya selama ini. Maka apa yang terjadi itu sama sekali tidak masuk di akalnya. Meskipun demikian, Panjang berjalan saja di dalam iring-iringan kecil itu menuju ke rumah Bramanti. Sementara itu, Bramanti dengan nafas terengah-engah masuk ke dalam kandangnya. Segera ia menghempaskan dirinya sambil memijit-mijit kakinya, meloncat sedemikian tingginya. Terasa juga kakinya agak menjadi sakit. Ia kemudian berdesah. Aku kira pasti masih akan ada akibat dari permainan ini, desisnya. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya di luar sadarnya. Namun ia menjadi bimbang. Apakah yang sebaiknya dilakukan apabila sesuatu akan terjadi? Tanpa dikehendakinya, Bramanti menengadahkan wajahnya. Meskipun ia tidak melihat sesuatu, namun ia tahu benar bahwa di atas belandar itu ia menyimpan sebuah pedang pendek. Bramanti terkejut ketika ia mendengar langkah seseorang mendekati kandangnya. Kemudian sebuah kepala tersembul dari balik pintu. Oh, Bramanti pun berdiri sambil mempersilahkan. Apa paman akan masuk ke dalam kandang ini?
Kitambi tersenyum. Jawabnya, "Apa salahnya? Bukankah aku sudah sering masuk dan duduk di dalam kandang ini?" Bramanti pun mencoba tersenyum pula, meskipun senyumnya terasa hambar. "Apakah paman akan bertemu ibu?" "Tidak, kali ini tidak. Aku hanya sekedar mampir." Kitambi berhenti sejenak. Tatapan matanya tiba-tiba hinggap pada pakaian Bramanti yang agak tidak wajar. Meskipun ia memakai kain, tetapi kain itu telah menjadi basah. "Paman melihat pakaianku yang basah?" "Iya. Apakah kau terperosok ke dalam parit?" Bramanti menggeleng. "Tidak, paman. Tidak hanya sekedar parit, tetapi aku telah terjerumus ke dalam suatu kesulitan." Kitambi mengerutkan keningnya. "Apakah yang telah terjadi?" Bramanti menarik nafas, kemudian diceritakannya apa yang telah terjadi atasnya dan apa yang telah dilakukannya. Kitambi mengerutkan keningnya, hampir saja ia berteriak kegirangan. Dengan demikian ia mendapat bukti bahwa Bramanti memang bukan orang kebanyakan, meskipun caranya bercerita terlampau sederhana. Tetapi perhitungannya yang tepat dan kemampuannya meloncat dari tebing tanpa mengalami gangguan apapun adalah suatu pertanda bahwa ia memang luar biasa. Desis Kitambi di dalam hatinya. "Paman, aku kira Temunggul dan kawan-kawannya tidak akan berhenti sampai di sini. Aku kira mereka akan mendendam. Setiap saat dendam itu akan dapat meledak." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, memang mungkin. Lalu apakah yang akan kau lakukan seandainya mereka akan berbuat sesuatu atasmu?" "Itulah yang akan aku tanyakan kepada paman. Apakah yang sebaiknya aku lakukan?" "Melawan mereka," sahut Kitambi. "Mana mungkin, paman?" Suara Bramanti melonjak, lalu nadanya merendah. "Aku akan mengungsi saja, paman. Aku tidak mau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan." Kitambi mengerutkan keningnya. "Kemana kira-kira kau akan mengungsi?" "Aku tidak tahu." "Apakah kau akan minta perlindungan Resi Panji Sekar?" Terasa dada Bramanti berdesir, seperti keheranan melonjak ke wajahnya. Namun kemudian wajah itu menjadi tenang kembali. "Aku belum mengenal Resi Panji Sekar, paman." Namun Kitambi justru tertawa, meskipun ia tidak segera menjawab. "Kenapa paman tertawa?" "Tidak apa-apa, tetapi terserahlah kepadamu. Kalau jalan yang kau anggap paling baik adalah mengungsi, maka pergilah mengungsi. Aku bersedia mengantarmu." Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka berdua saling berdiam diri, sehingga kandang itu menjadi sepi. Sementara itu, iring-iringan yang mendatangi rumah Bramanti menjadi semakin dekat. Temunggul yang berjalan paling depan tersenyum di dalam hatinya. Ia akan mendapat kesempatan melepaskan sakit hatinya kepada Bramanti tanpa dicurigai dan dipersalahkan oleh siapapun. Bahwa sekarang hubungannya dengan Ratri seakan-akan menjadi semakin jauh adalah karena Bramanti itu pula. "Aku harus membuatnya benar-benar jerah," katanya di dalam hati. Bramanti yang masih berada di kandangnya itu sama sekali tidak menyangka bahwa ekor dari peristiwa itu dan yang selama ini dicemaskannya akan begitu cepat terjadi, sehingga ia masih saja duduk di kandangnya. "Aku akan menghindar saja, paman."
Terdengar kemudian ia mengeluh. Aku tidak mau menjadi kambing hitam di Kademangan ini. Lalu kau tinggalkan lagi rumah dan ibumu. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Aku menjadi bingung. Apakah yang sebaiknya aku lakukan? Jangan bingung, Bramanti. Lakukanlah menurut kehendakmu. Mana yang baik itulah yang kau lakukan. Mana yang baik menurut pendapatmu tentunya. Aku bingung, Paman. Kau buat sendiri menjadi bingung. Apakah kau akan berusaha mengungsi pula ketika aku mengatakan kepadamu bahwa pada suatu ketika orang-orang Panembahan Sekar Jagad mungkin sekali akan datang ke rumah ini? Aku memang sudah memikirkannya, Paman. Dan sekarang, ekor dari persoalan ini akan mempercepat langkahmu meninggalkan rumah dan ibumu yang sudah tua. Bramanti terdiam, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Namun sekali lagi di luar sadarnya, ia menengadahkan kepalanya, memandang ke atas belandar. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Ketika Bramanti kemudian merenung, maka Tunggul beserta iring-iringannya menjadi semakin dekat. Mereka telah berada di ujung desa tempat tinggal Bramanti. Mereka hanya tinggal melangkah beberapa puluh langkah lagi. Kemudian mereka akan segera mengetuk pintu rumah itu apabila pintu itu tertutup. Seperti pada saat-saat Bramanti baru datang, maka kini mereka tidak hanya akan sekedar memberinya peringatan dan ancaman, tetapi mereka pasti akan berbuat sesuatu. Sekali-sekali Temunggul tersenyum sendiri. Ratri harus melihat bahwa aku adalah seorang laki-laki. Aku tidak mau diremehkan dan direndahkan. Ia akan mendengar suatu saat aku telah berkelahi melawan Bramanti. Ya, aku akan minta kepada Ki Demang untuk berkelahi seorang melawan seorang kali ini. Aku akan mendapat kepuasan menghajarnya. Kemudian, biarlah anak yang terluka itu melepaskan sakit hatinya pula. Dalam pada itu di kandang di halaman rumah Bramanti, Ki Tambi berkata, "Sampai kapan kau akan menjadikan dirimu sendiri itu menjadi orang yang paling hina? Kau adalah seorang laki-laki. Berbuatlah seperti seorang laki-laki." Bramanti tidak segera menjawab. Sebenarnya di dalam dadanya sendiri telah bergolak maksud untuk lebih dahsyat lagi daripada sekedar sebuah pertanyaan serupa itu. Namun setiap kali ia selalu mencoba mengekang diri. Yang paling pahit bagi Bramanti adalah setiap tuduhan bahwa ia akan melakukan balas dendam atas kematian ayahnya. Sebab dengan demikian, maka maksudnya untuk menyatukan kembali di dalam masyarakat Kademangannya pasti tidak akan dapat berhasil dengan baik. Sehingga dengan demikian maka jarak antara dirinya dengan orang-orang Kademangan dan Disari akan menjadi semakin jauh. Lalu apakah dengan jarak yang semakin jauh itu, ia akan dapat berbuat sesuatu untuk Kademangan ini? Apalagi untuk mencuci nama ayah dan keluarganya. Karena pergolakan di dalam hatinya itulah, Bramanti tidak segera menjawab. "Bramanti," berkata Ki Tambi, "adalah baik sekali bahwa seseorang itu rendah hati, menahan diri, berbaik dengan semua orang, tidak sombong, tidak angkuh dan segala macam kelakuan lain menurut orang tua-tua. Tetapi apakah dengan demikian kita akan membiarkan orang lain itu berbuat sekehendak hati atas kita? Temunggul dapat berbuat sesuka hatinya, tetapi tidak melampaui batas. Aku tidak suka dengan perbuatan-perbuatan semacam itu." "Ia mempunyai kekuasaan di Kademangan ini, Paman." "Oh, apakah ia menyangka
bahwa kekuasaannya itu dapat dibuat apa saja sesuka hatinya, bahkan menyalahgunakan kekuasaan itu? Bramanti tidak menjawab. Kepalanya masih saja menunduk. Bramanti, desis Kitambi, sebenarnya aku menaruh curiga padamu. Bramanti terperanjat. Apakah yang paman curigai atasku? Tidak dalam arti yang jelek, Bramanti, tetapi sebaliknya. Bramanti mengerutkan keningnya, ditatapnya saja wajah Kitambi yang menjadi bersungguh-sungguh. Bramanti, berkata Kitambi kemudian, sebenarnya aku menganggap bahwa kau bukanlah seseorang seperti yang kau perkenalkan selama ini. Orang yang hanya mampu mengungsi apabila menghadapi masalah yang penting, yang hanya dapat melarikan diri dan bersembunyi. Aku tidak mengerti, paman. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Aku menangkap sesuatu padamu. Aku menjadi semakin yakin ketika aku melihat orang Panembahan Sekar Jagat yang terluka itu memandangmu seperti memandang hantu. Desis Bramanti, paman selalu mengada-ada saja. Tidak, Bramanti, aku tidak mengada-ada. Aku hanya ingin memperingatkan kau bahwa keadaan Kademangan ini semakin lama akan menjadi semakin parah. Selain kelakuan anak-anak mudanya sendiri, Panembahan Sekar Jagat pun agaknya akan mengambil sikap yang lebih keras akibat kelakuan orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu. Nah, apakah kau masih juga akan selalu berbaring saja di dalam kandangmu dan hanya keluar apabila kau ingin sekedar bermain-main? Bramanti tidak menyahut, tetapi ia menarik nafas dalam-dalam. Kitambi pun kemudian berdiam diri, seolah-olah memberi waktu kepada Bramanti untuk mencernakan kata-katanya di dalam hatinya. Sekali-kali dilihatnya wajah Bramanti yang menjadi semakin berkerut-kerut. Kandang itu pun kemudian menjadi hening. Keduanya saling berdiam diri, sehingga yang terdengar hanyalah desah nafas mereka dan sesekali gemerisik tangan Kitambi menyentuh jerami kering. Bramanti mengangkat wajahnya ketika ia mendengar suara ibunya yang terbatuk-batuk di dapur karena asap kayu yang masih belum kering benar. Ibunya yang menjadi semakin tua dan seolah-olah menjadi jauh lebih tua dari umur yang sebenarnya. Ibunya lah, selain gurunya yang telah banyak mengekang dirinya, dan ia tidak mau membuat hati ibunya semakin risau. Namun tiba-tiba keheningan itu telah dipecahkan oleh suara hiruk-pikuk di halaman. Beberapa orang telah memasuki regol dan bahkan sambil berteriak-teriak. Jangan sampai anak itu lari! Kitambi dan Bramanti yang sedang berada di dalam kandang terkejut mendengarnya. Tiba-tiba saja keduanya meloncat berdiri. Siapa mereka? Desis Kitambi. Bramanti termenung sejenak, namun kemudian jelas baginya suara yang paling dikenalnya adalah suara Temunggul. Mereka benar-benar datang. Desis Bramanti. Begitu cepat, sahut Kitambi. Bramanti menjadi bingung, sebenarnya bingung. Karena itu maka dengan suara gemetar ia bertanya, apakah yang sebaiknya aku lakukan, paman? Terserah kepadamu, tetapi kau adalah laki-laki. Kau sudah tahu apakah yang sebaiknya dilakukan oleh seorang laki-laki. Jawaban Kitambi itu menjadi semakin membuat Bramanti semakin bingung. Sehingga karena itu, maka justru ia berdiri saja mematung.
Ketika suara itu menjadi semakin riuh, maka Kitambilah yang pertama-tama keluar dari dalam kandang. Langkahnya tertegun ketika ia mendengar seseorang berkata, "Itulah dia, itulah!" Namun segera disahut oleh yang lain, "Bukan, bukan anak itu." Dan yang lain lagi, "Kitambi, hei, kau berada di sini, Kitambi?" Kitambi tidak menyahut. Perlahan-lahan ia melangkah maju. Sementara itu, Temunggul berjalan tergesa-gesa mendapatkannya. "Apakah yang paman lakukan di sini? Kami mencari Bramanti. Apakah ia ada di rumah?" Tetapi Kitambi tidak menyahut. Ia berjalan terus ke arah Ki Demang yang berdiri di depan regol. "Paman," panggil Temunggul. "Kenapa paman diam saja?" "Aku akan berbicara dengan orang-orang tua," sahut Kitambi. Temunggul mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menyahut. Meskipun demikian, ia mengikuti langkah Kitambi mendekati Ki Demang. "Ki Demang," berkata Kitambi, "kenapa kau bawa anak-anak ini kemari? Apakah dengan demikian kau sudah berlaku bijaksana?" "Anak itu perlu peringatan." Yang menyahut adalah Ki Jogoboyo. "Kalau dibiarkan, maka ia akan membuat malapetaka bagi Kademangan ini. Apakah yang telah dilakukannya?" "Sebaiknya kau tidak usah ikut campur, Kitambi. Selama ini kami selalu menghormati kau. Tetapi selanjutnya kau terlalu banyak mencampuri persoalan Kademangan ini," sahut Ki Demang. "Aku adalah penduduk Kademangan ini, Ki Demang. Aku berhak berbuat sesuatu yang aku anggap bermanfaat bagi Kademangan ini. Karena itu, maka aku pun berkepentingan dengan persoalan kalian. Karena itu juga persoalanku." "Minggir, Kitambi," berkata Ki Jogoboyo. "Kau akan mendengar nanti persoalan apakah yang tengah kami selesaikan sekarang ini. Tetapi adalah tidak pantas sama sekali bahwa kalian orang-orang tua telah membawa anak-anak dalam gerombolan serupa ini di Kademangan kita sendiri." "Bukan maksudku," jawab Ki Demang. "Aku justru ingin mengawasi apakah yang akan dilakukan oleh anak-anak muda ini. Justru karena aku tidak menghendaki bahwa persoalan ini akan menjadi semakin parah." Kitambi mengerutkan keningnya, namun kemudian ia bertanya, "Apakah yang telah terjadi sehingga kau perlu mengawasi anak-anak itu langsung?" "Bramanti sudah mulai." "Apa yang dilakukannya?" "Bertanyalah kepada Temunggul." Kitambi berpaling, dan sebelum ditanya Temunggul telah berkata, "Lihat paman, anak itu menjadi luka parah ketika tiba-tiba saja Bramanti melemparkannya ke tebing di samping grojokan." "Heh?" Kitambi terperanjat. "Agaknya Bramanti telah mulai dengan pembalasan dendam yang sebenarnya. Ia menganggap ayah anak itu ikut membunuh ayahnya kira-kira 10 tahun yang lalu." "Pikiran gila," desis Kitambi. "Apakah kau kira Bramanti sudah menjadi gila? Dengan demikian, ia pasti menyadari bahwa akibat perbuatannya itu akan berekor panjang. Seandainya ia benar-benar ingin membalas dendam, maka aku kira bukan begitu caranya. Mungkin ia mengharap anak itu mati seketika, atau setidak-tidaknya terluka parah, sehingga tidak dapat pergi dari tempatnya sampai saatnya ia mati. Karena grojokan itu jarang sekali dijamah oleh orang. Sebodoh-bodoh Bramanti, ia tidak akan membuat perhitungan begitu dungu." Kemudian kepada Ki Demang ia berkata, "Nah, apakah kau percaya akan hal itu, Ki Demang?" Ki Demang mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak segera menjawab.
Yang menyahut adalah Temunggul. "Paman, adakah paman sudah bertemu dengan Bramanti?" "Nah, aku kira Bramanti telah meracuni paman dengan keterangan-keterangan palsu. Maaf paman, kedatangan kami kemari karena kami ingin bertemu dengan Bramanti." Kitambi untuk sejenak berdiam diri. Tidak bijaksana baginya apabila ia menahan anak-anak muda itu. Dengan demikian maka ia sendiri pasti akan dilawannya. Apabila demikian, maka harga dirinya akan turun di mata anak-anak itu. Sementara itu, Ibu Bramanti terkejut pula mendengar hiruk-pikuk di halaman. Sejenak ia mengintip dari balik pintu. Dilihatnya Kitambi sedang berbicara dengan Ki Demang, Ki Jogoboyo, dan Temunggul. Namun terasa hatinya bergetar. Ia menjadi cemas bahwa agaknya telah terjadi sesuatu dengan anaknya. Apalagi ketika ia mendengar Temunggul berkata keras memanggil nama anaknya. "Bramanti! Di mana kau, Bramanti?" Perempuan tua itu menjadi gemetar sehingga tubuhnya menjadi lemah. Ketika ia mencoba keluar, maka langkahnya pun menjadi terhuyung-huyung. Dengan suara tersendat-sendat ia bertanya dari muka pintu rumahnya. "Kenapa kalian mencari Bramanti?" Orang-orang yang berada di halaman itu berpaling. Ketika dilihatnya perempuan tua itu, beberapa orang segera memalingkan wajahnya. Yang menjawab adalah Ki Jogoboyo. "Kami memerlukan anakmu, Nyi Purwito. Kami ingin berbicara sebentar." "Kenapa dengan anakku?" "Jangan bingung. Kami hanya ingin sekedar menemuinya." "Iya, tetapi kenapa dengan anakku? Apakah ia berbuat salah?" "Tentu," jawab Ki Jogoboyo. "Karena itu jangan ikut campur. Anakmu sudah cukup dewasa untuk bertanggung jawab." "Tetapi ia anakku, satu-satunya anakku yang ada." "Jangan ikut campur," desis Ki Demang. "Ki Jogoboyo sudah memperingatkan. Kau tidak terlibat dalam persoalan anakmu." "Tapi ia anakku." "Diam!" bentak Ki Demang. Perempuan itu menjadi semakin gemetar. Kakinya yang lemah menjadi semakin lemah. Tetapi ia mencoba berjalan melintasi pendopo. Bramanti adalah satu-satunya anaknya yang ada di sampingnya. Sedang anaknya yang lain, menurut Kitambi, telah terjerumus ke dalam dunia yang hitam pekat. "Sebaiknya kau pergi, berkata Ki Jogoboyo pula. Tetapi Nyai Purwito itu tidak pergi. Ia menyadari bahwa kebencian orang-orang Kademangannya kepada suaminya sampai saat ini belum padam. Dan ia menyadari bahwa kebencian itu sebagian telah dilemparkannya kepada anaknya. Tetapi ia tidak pergi. Ia tidak akan membiarkan anaknya diperlakukan tidak baik. Kitambi yang melihat perempuan tua itu berjalan tertatih-tatih, segera mendekatinya. Sambil membantunya, ia berkata, "Sudahlah, sebaiknya kau masuk saja, Nyai." "Tetapi anakku," perlahan-lahan Kitambi berbisik, "serahkan kepadaku. Anakmu pasti dapat mengatasi kesulitan yang akan menimpanya. Jangan cemas, aku ada di halaman ini. Dan kau lihat, Panjang ada bersama dengan mereka. Sehingga kalau perlu, aku akan minta bantuannya." Perempuan tua itu mengerutkan keningnya sejenak. "Kalau kau berada di sini, Nyai, maka keputusan Bramanti untuk mengambil sikap akan sangat terpengaruh. Karena itu masuklah.
Percayalah kepadaku dan berdoalah. Perempuan tua itu memandang wajah Kitambi dengan penuh pengharapan. Apakah kau dapat aku percaya? Aku akan mencoba memenuhi kepercayaanmu. Kau berjanji? Aku janji. Perempuan tua itu kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku serahkan keselamatan anakku kepadamu. Iya, semoga. Maka perempuan itu pun kemudian dibimbing oleh Kitambi masuk kembali ke dalam peringgitan. Perlahan-lahan, Kitambi menutup pintu sambil berdesis. Nyai, anakmu ternyata bukan sembarang orang. Percayalah. Perempuan itu tidak sempat menjawab karena pintu pun segera tertutup rapat. Sementara itu, Bramanti masih berada di dalam kandang. Ia memang sengaja tidak beranjak dari tempatnya sampai ada seseorang yang menjenguk dan memaksanya keluar. Namun ketika terdengar orang-orang di halaman itu membentak-bentak ibunya, terasa hatinya tergetar. Ia tidak akan kehilangan pengamatan diri apabila orang-orang itu membentak-bentaknya bahkan memukulnya. Tetapi orang-orang itu ternyata membentak-bentak ibunya yang sudah tua. Karena itu, terasa darahnya seakan-akan menjadi semakin cepat mengalir. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.